Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Nah anak-anak, sudahkah kalian melaksanakan sholat duha pagi ini? Alhamdulillah, pinter semuanya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar pelajaran hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa bersama dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak sudah siap belajar pada pagi hari ini? Nah, pagi ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 2, yakni menyayangi tumbuhan dan hewan, muatan bahasa Indonesia, pembelajaran 1 sampai pembelajaran ke-6. Nah sudah siap ya? Mari kita belajar bersama dengan menyimak video penjelasan berikut ini. Jangan di skip ya, tonton mulai awal hingga akhir ya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi isi dongeng dengan tepat. Setelah mendengarkan teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Dengan menyimak teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Dengan membaca teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. Dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menuliskan perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh dongeng. Pembelajaran 1. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita hayalan yang bercerita tentang kehidupan zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang berada dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur atau jalan cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Contoh dongeng yaitu Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, dan Timun Mas. Simak cuplikan dongeng berikut. Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku, kata si kelapa. Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan, jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan masakan. Setiap pohon memiliki kelebihan sendiri, kelapa. Aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun. Ketika panen, aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi, sehingga ia bisa meraihnya dengan tangan saja, kata si pepaya. Tokoh yang ada dalam dongeng tersebut yaitu pohon pepaya dan pohon kelapa. Pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut yaitu jangan menyombongkan diri karena setiap sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangan. Pembelajaran 2. Jenis-jenis dongeng. Pertama, mite, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Contoh, Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub, Dewi Sri, Semar, dan lain-lain. 2. Legenda. Dongeng mengenai peristiwa sejarah atau nama daerah atau asal-usul daerah. Contoh, Sangkuriang, Batu Menangis, dan legenda Pulau Gili Raja. Ketiga, fabel, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contoh, Si Kancil Mencuri Timun, Kura-kura dan Kelinci, Burung Gagak yang Cerdik, dan lain-lain. 4. Hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contoh, Hikayat Hang Tua, Hikayat Pengembara yang Lapar, Hikayat Putri Kemuning, dan lain-lain. 5. Parabel, dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contoh, kisah para nabi, petani yang baik, dan lain-lain.
Pembelajaran 3. Unsur-unsur dalam dongeng. 1. Tokoh, yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. 2. Latar, yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. 3. Watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. 4. Alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. 5. Pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Pembelajaran 4. Mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama, ada juga karakter yang netral, tidak mendukung atau tidak menentang tokoh utama. Tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Pembelajaran 5. Menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Pembelajaran 6. Menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. Pertama, mengamati gambar dengan cermat. 2. Memperhatikan susunan atau urutan gambar. 3. Memahami setiap peristiwa pada gambar. 4. Menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Penugasan: tulis soal dan jawaban di buku tulis untuk tugas B dan C. Tugas A: baca dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dongeng dengan judul Pengembara dan Sebuah Pohon. Teksnya ada di buku paket halaman 11-12. Rekam video dan kirim ke link yang ada di grup WA. Tugas B: jawablah pertanyaan di bawah ini dari dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon. Ada 3 pertanyaan. Tugas C: amati dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Ada di buku paket halaman 44-45. Kemudian jawab 2 pertanyaan yang ada di layar. Alhamdulillah, terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, anak-anak, demikian tadi video penjelasan tentang tema 2 muatan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum Pak Andi akhiri, Pak Andi selalu ingatkan untuk kalian selalu menjaga kesehatan dengan makan-makan yang teratur dan bergizi, kemudian cukup istirahat, selalu rutin mencuci tangan setelah beraktivitas, jaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu gunakan masker ketika keluar untuk beraktivitas. Ya, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.